Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Ali Imran ayat 89 dinyatakan apabila seseorang sudah bertobat dari kekafirannya, maka Allah itu akan mengampuni. Kemudian terkait dengan ibadah mereka, terutama sholat mereka, ada yang berpendapat bahwa apabila setelah seseorang itu melakukan pertobatan nasuha, kemudian ya termasuk orang yang kemudian orang itu sudah melakukan tobat terkait dengan ibadatannya, misalnya sholatnya, ada yang menyatakan bahwa sholat yang lalu itu harus diganti atau diqadha, sehingga setiap kali habis melakukan sholat wajib nambah sholat lagi untuk nutup yang lalu, terus setiap kali sholat wajib nambah gitu. Saya mikir orang yang misalnya baru kembali ke Islam, kemudian kalau habis sholat wajib kemudian suruh nambah lagi sholat lagi, itu kira-kira apa enggak malah menjadi beban bagi atau memberatkan bagi orang tersebut, sehingga dikhawatirkan bisa kembali lagi ke dalam kekafiran karena merasa terbebani. Namun memang ada satu pendapat bahwa kalau sudah tobat ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting memperbanyak istighfar, memperbanyak salat sunnah, sehingga dosa-dosa yang lalu semakin bersih gitu. Dan pendapat Bapak bagaimana dengan dua pendapat yang demikian, sebenarnya yang kuat mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya mau tanyakan dengan misalkan balighah ini Pak, perjanjian yang tegas. Biasanya perjanjian tegas itu dikonotasikan dengan keras, dengan kaku. Ini yang menjadi perbedaan yang sangat menekankan ketegasan itu di mananya ya Pak kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana? Perjanjian tegas, kaku? Biasanya dikonotasikan dengan keras. Itu ya Pak, dalam suatu perjanjian itu. Ya. Dan untuk menjadikan pembeda tegas kakunya itu loh Pak, ya. Itu di mananya tuh Pak? Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, syukur Ustaz yang memberinya. Itu kami ingin menyampaikan tadi di awal mengenai Al-Quran. Al-Quran itu memang dalilnya. Saya mungkin kita tidak, makanya cuma menambah sedikit Ustaz. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu hukumnya tajwid, hukumnya belajar tajwid itu wajib. Ya, wajib kifayah. Jadi seandainya jadi ada 40 orang, itu harus ada satu yang tahu mengenai tajwid dan harus menyampaikan. Karena Al-Quran itu bukan Quran ya, Al-Quran itu kitab suci Allah, itu firman Allah, jadi tidak boleh salah. Karena fathahnya pendek dan panjang itu beda artinya. Ha dengan kho, kaf dengan of itu kita kalau kadang-kadang nangis ya, nangisnya ya Allah astagfirullahaladzim, ojo Quran kok urut bener. Nah ini saya pernah menyampaikan pada Ustaz Muhammad Hafid, guru saya waktu SD itu Al-Quran, saya minta taskhih Al-Fatihah. Padahal saya sudah khatam 3 kali itu, itu sudah khatam 30 juz 3 kali, saya minta taskhih. Kira no, ngajimu itu belum genah, astagfirullahaladzim Ustaz gimana ini? Saking pentingnya Al-Quran, apalagi Al-Fatihah, intinya dari Al-Quran itu memang benar-benar, apalagi dengan musabaqah dengan Al-Quran, lagunya itu kadang-kadang pentingnya lagunya. Tajwidnya hamburadur karuan, aku dibilangnya aja udah salah, wis colek merah.
Bismillah sudah salah, coret merah. Nah, ini lagune apik lah ini. Jadi saking pentingnya Al-Quran kita memang harus benar-benar baca. Makanya kalau dulu kan slogan Al-Batasa sampai sekarang sudah di Ustadz Dahlan Salim Zarkasi dengan metode yang baru itu praktis lebih mengenal ya, dan tajwidnya ada hurufnya. Ini jadi ini ingin yang saya sampaikan itu mengenai tajwid, baca Al-Quran harus baik benar. Warattilil Qur'ana tartila. Ini harus tartil, harus benar. Dene ana lagune apik, alhamdulillah. Misalnya tidak dilakukan, bacaannya harus benar dan tepat. Ada orang asal Allah harpe meh fasih tapi malah salah. Pernah saya dampingi nun sewu Bu, besok hanya jangan kandel-kandel, nek kandel kuwi kok salah koyok pinter-pinter. Ya sudah, saya gugur kewajiban, sudah menyampaikan, ora digo terserah. Nah, ini kan sudah gugur kewajiban ya. Nah ini di forum ini memang ingin kami sampaikan. Kemudian saya ngaji kuwi karo sapa sanate ora ngerti mulang. Jadi astagfirullahaladzim ya. Jadi benar-benar tahu. Saya ngaji sampai 3 macam kitab tajwid dari Ustaz Tua Umar, dari Pak Yai Mansur Gresik, dan terakhir Ustaz Dahlan Salim Zarkasi. Itu saya langsung ketemu dengan Ustaz Dahlan waktu mau mendirikan. Saya ini waktu sebentar ya Pak, cerita sedikit. Waktu mau mendirikan TPQ Istiqomah, Ustaz, saya pengen Istiqomah TPQ, siapa sing tanggung jawab? Insya Allah saya Ustaz, ini juga Quran, buka halaman ini diwaca, buka surat ini diwaca sampai 3 kali. Diem, sesok rene 2000 tajwid benerin. Nah ini saking pentingnya. Ya. Jadi kalau pakai metodenya Ustaz Dahlan itu memang tidak boleh ngajari pakai kitabnya beliau. Harus punya syahadah. Maksudnya apa? Nah iki sing diulang kudu Quran firmane Gusti Allah. Jadi nek sing salah kowe tok wong siji, sing dosa wong siji. Nek kowe mulang wong 100, sing salah dadi 101, iki sing nanggung sapa? Wis siap. Saya setelah tenis sampai saya selesai murid tajwidnya, baru saya buka TPQ lainnya. Ini cerita mengenai Al-Quran ya. Ini mohon perkenan dan mohon maaf bila mana ada kekhilafan kami. Dan yang kedua mengenai mitsaqon ghalidho, tadi sudah disampaikan tugas keras yang ditanyakan juga dengan selamat. Itu mitsaqon ghalidho itu yang kami ketahui perjanjian yang agung, perjanjian yang mulia antara Allah dan Rasul dan Nabi-Nya. Di samping itu juga perjanjian pernikahan itu termasuk mitsaqon ghalidho. Tidak boleh dibuat main-main, kawin cerai, nah itu tidak boleh. Itu perjanjian sangat suci, perjanjian suci, perjanjian agung, perjanjian yang sangat mulia. Tidak boleh buat main-main. Nah ini Allah memang membolehkan cerai, tapi perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini demikian sedikit Pak, mohon maaf untuk penambahkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu harus wajib hukumnya untuk tajwid benar. Kalau tiap Rabu sore saya itu ngajar di tempatnya Bu Eni, Bu Riz ya. Itu Bu Riz ya. Bu Riz betul. Ya itu ada tauhid, akidah, ada tajwid, itu saya ngajar. Kewajiban saya ngajar di Marwani, di Rabu Petang, di kompleks perumahan Sebandengan, itu ibu ya, Siti Khadijah. Baik, matur nuwun. Dan saya sekaligus jawab ya. Allah berfirman, Bu Idah ya, yuridullahu bil yusra wa yuridu al-usra. Ya, dalam Al-Baqarah 1:8 berkatakan Allah tidak lebih berat beban, tidak memberatkan. Allah itu tidak menyulitkan. Ya, jadi orang yang bertaubat itu ya udah masa lalu tutup, ya mahal tutup. Kemudian berikan yang terbaik, menyesal, ya, kemudian memperbaiki dirinya, mengamal solehah, dan berjanji untuk tidak mengulangi ya.
Jadi kalau ada pendapat sholatnya yang lalu gimana, ditumpuk-tumpuk, apa ya ingat, gitu kan? Permintaan itu ada taubatan nasuha tadi itu, ya kita buat nasuha. Jadi kalau ada yang akan sholat yang lalu harus dibalas, itu dalilnya lemah, Mbak Ridwan tidak tahu, lemah dalilnya, ya. Allah tuh memudahkan urusannya, tidak menyegar. Islam itu mudah, tidak menyegar, tapi jangan dibuat mudah-mudah, ya. Mudah tapi jangan dimudah-mudahkan, ya. Sholat waktu naik ada bisa enak-enak. Katanya Allah kan mudah, jangan begitu. Jadi tobat kan end off namanya, ya. Selesai ya itu istilah waktu dengan amal yang solehah, ya itu. Kemudian mitsakon itu perjanjian yang tegas, kemudian ya identik dengan apa yang dikatakan dengan tadi buhajah tadi itu, saya tadi itu. Misalkan kalau itu hanya 3 kali disebutkan dalam Quran, ya, yang 2 di An-Nisa, yang 1 lagi di Al-Ahzab. Di mana itu orang nikah itu beratnya sama dengan ketika Nabi itu manusia diwisda jadi Nabi, ya, itu misalkan kalau itu, ya. Kemudian manusia nikah juga bisa kalau itu, ya. Itu yang ketika Bani Israel itu di bawah Bukit Tursina di Mesir, setelah terlepas dari kejaran Fir'aun, dijanjikan oleh Musa, itulah bisa kembali yang ketiga, ya. Beratnya itu, tapi Bani Israel namanya juga kufur, ya, khianat, tidak pernah mengakui mitsaqon ridho, perjanjian berat. Itu keras, ya, keras. Maka nggak boleh mana yang tadi Musa katakan, nikah itu harus betul-betul jangan mainan dengan nikah. Itu sampai akhirat pertanggungjawabannya, ya, sampai akhirat. Maka rekatlah kembali rumah tangga kita masing-masing, ya. Itu yang mana, ya, Bu Mutia, Bu Ita, barangkali cukup mungkin dengan dari sebelah kanan, silahkan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Pak Mutia. Masih berkaitan dengan taubat nasuha, itu juga suatu taubat yang betul-betul taubat. Namun apabila di situ ada 3 syarat: menyesali, tidak mengulangi dosanya, dan tidak mengulangi lagi, berjanji tidak mengulangi. Nah, apabila itu terjadi mengulangi lagi, taubatan nasuha yang kedua itu kan apa juga sekuat itu, dalam arti apakah diterimanya taubatan atau kriteria taubat nasuha yang diterima. Mohon dijelaskan untuk itu. Sebagaimana Rasulullah, di zaman Rasulullah kan taubatnya sahabat Sa'labah pun juga tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Bagus. Tobat, ya. Apa tuh? Tobat, tapi dia umat lagi. Ya, Allah itu pemurah dan penyayang. Ya, ketika orang pertama masih gagal karena gangguan korin dan ifrit, ya, terus mencoba terus sampai akhir. Ketika akan tiba dia bertahan tobat, itulah husnul khotimah. Tapi tobat umat, Allah uji terus semuanya ini. Sampai nanti terakhir gimana? Innamal amru bil khawatim, penutupnya gimana? Ya, penutupnya itu gimana? Karena amal akhir itu yang menentukan orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, ternyata tobat terakhir yakin dan berhasil diterima. Allah Maha Pemurah dan Penyayang, insya Allah. Itu. Silakan. Iki orang teko jawab ini. Lalu saya mau bertanya tentang fasik, ya. Fasik ini kan berpaling dari ajaran Islam. Apakah itu termasuk murtad dalam tanda petik? Yang kedua yaitu tentang bagaimana seperti yang bertanya tadi tentang setelah beragama Islam terus murtad terus Islam lagi. Padahal di ayat terakhir di 90
innalladzina kafaru ba'da imanihim lan tuqbala taubatuhum, tidak diterima taubatnya. Bagaimana Bapak? Ya, ya itulah perlunya kita bicara tafsir ya, Jadi dalam tafsir itu tobat ketika ada Allah, tobat yang main-main itu tobat yang harus diterima. Jadi makna tobat main-main itu ya tobat, kumat ya. Tapi pada akhirnya dia yakin ketemu hidayah. Hidayah itu sulit sebenarnya. Hidayah akhirnya pada akhirnya dia tobat yang terakhir itu hidayah dan kuat iman. Insya Allah diterima itu. Itu tafsirnya begitu ya. Memang harus ditafsirkan. Ya. Iya. Pasar selama masih hidup dia akan diampuni. Dan kalau sudah meninggal ya habis. Yaitu konsepnya yang namanya dosa syirik, dosa ya terampuni itu filosofinya gimana? Filosofinya dosa syirik tidak terampuni ketika sudah meninggal ya sudah kekal di neraka ya. Tapi dosa besar lain, dosa syirik diampuni sama dia masih punya syahadat, maka di neraka 1000 tahun, dicuci 1000 tahun dia diampuni, akan terakhir masuk surga. Itu konsepnya begitu ya. Itu jadi, tapi saya terlalu main-main. Biasanya dia gini, Tuhan itu mudah kok ya. Sekarang tak jujur dulu, besok tobat. Ini namanya niatnya tak main-main, tapi dia niat betul tulus ikhlas mau berikan purja agar bisa tobat betul. Tapi kembali lagi, niatnya betul, kembali lagi, dan dia ada kembali bertemu orang ulama bermajlis ini tobat betul dan kumpul terus diterima tobatnya. Insya Allah selama di dunia ini. Allah mengatakan yuridu wa berisra wa al-usra. Allah tidak menyulitkan. Jadi ya, mungkin yang terakhir pangkas Pak Yaitu Tuhan. Masih saja. Oh masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini yang jawab harusnya dokter. Iya, profesor. Iya, profesor dokter. Iya. Pak Pigi tepat ini yang jawab. Tafsir ayat 83. Di situ ada istilah fasik, istilah kafir, dan mungkin ada istilahnya muslim. Saya dialog kebangsaan bahwa Islam datang di Indonesia menimbulkan perpecahan karena menstigma bahwa bangsa Indonesia menjadi beberapa golongan, ada kafir, musyrik, dan fasik itu. Padahal sebelum Islam datang, orang-orang Nusantara adalah rukun. Jadi Islam adalah bukan agama rahmatan lil alamin. Ketika saya dialog kebangsaan, saya tidak bisa menjawab statement ini. Mohon jawaban statement ini. Yang kedua, tafsir 85. Mabtagi ghaira islami fala yuqbalu. Barang siapa mengambil agama bukan Islam, dia tertolak dan dia rugi. Ada sebab bertemu bahwa Islam adalah angkuh, menganggap dirinya benar sendiri. Angkuh, sombong, menganggap benar sendiri sehingga selain agama Islam dianggap sesat dan tertolak. Bagaimana menanggapi statement ini? Terima kasih. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dokter, harus profesor. Jadi yang jawab Pak ya sama saja bisa. Nah ini ada ada soto nih. Maaf ya jamaah online ada soto. Kalau mau ke sini ada soto banyak ini. Matur nuwun ya, siapa ini yang menyiapkan soto ya, semoga menjadi amal jariah untuk yang memberikan donasi soto ya, masa Allah ya, lauknya juga penuh ini. Baik, jadi pertanyaan terakhir dari Pak Iman,
yaitu di pasal pasal 3 di Al-Quran. Judulnya saja sudah dalam kebangsaan. Judulnya dalam kebangsaan. Nah, kebangsaan itu biasanya menyerapkan marhainisme, ya, itu yang pernah saya pernah ikut dalam kebangsaan, itu menyerapkan paham marhainisme, ya, paham sosialisme, paham komunisme, ya. Kembali pada tadi al-Baqarah ininya, telinganya, matanya semua sudah dipuji Allah karena dia merasa bahwa Islam ini bagi mereka bukan rahmatnya lagi, tapi justru memberatkan. Islam ini memberatkan. Kau sholat 5 waktu, kontan malam, sholat dingin, subuh pada masjid, ya. Kau nggak zakat pirang-pirang macam-macam, ya. Dibatasi yang halal, yang haram dibatasi semuanya. Ini memberatkan bagi orang yang kafir. Orang yang kafir, maka orang yang nggak tahan imannya, dia menjadi murtad, menjadi fasik, ya. Tentang murtad dan fasik jelas paham. Murtad itu ya berarti keluar dari Islam, keluar dari agama Islam. Fasik itu mengaku Islam, tapi dia merusak dalam dirinya sendiri. Fasik, orang Islam ada yang fasik karena dia merusak tatanan dalil-dalil Islam. Oleh itu kita paham dalam kebangsaan itu selamanya tidak akan bisa terima Islam secara kapal. Saya punya teman banyak sekali kawan-kawan yang tergabung dalam kebangsaan, ya, yang diampu oleh beberapa perguruan tinggi itu anti, padahal dia juga Islam, anti Quran, dia itu Islam, ya, tapi anti Quran, anti ini, betul. Saya bilang kamu itu Islam kan, tapi aku mau masuk Quran enggak, masjid enggak, gitu. Maka kok ya dikasih tahu berkali-kali oleh siapapun tidak akan bisa mempan. Allah udah sesatkan, telinga mereka udah kesekolahan, ya, itu. Tapi saya nggak ikutkan program ini ada, sama ada program itu ada. Nah itu susah. Jadi di situ ada masjidnya juga, ada program tinggi swasta, ada masjidnya, tapi orang-orang berada kebangsaan tadi itu Islamnya tidak bisa. Jadi yang sholat itu nggak pernah penuh di masjid itu karena dia merasa aku aliran kebangsaan, nasionalisme. Nah namanya kita paham kalau nasionalisme itu berarti dekat dengan sosialisme, dekat dengan marhainisme, dekat dengan partai terlarang semacam itu. Tapi dia Islam nggak menjalankan itu nggak bisa diterima, ya. Semoga itu betul jawaban saya. Udah yang kedua ayat tafsir 5, Islam sombong. Islam itu diajarkan dengan akhlakul karimah. Innamal itu terutama karena akhlak itu kan. Kita juga bagian dari itu, kita harus menjunjung tinggi itu akhlak yang karimah, sopan santun. Jadi orang katakan orang Islam sombong, merasa bahwa yang paling benar, yang masuknya Islam itu betulnya nggak usah diomongin, ya betul. Ulama mengatakan nanti di padang mahsyar, ibu, itu tuh nggak ada lagi orang non Islam, nggak ada. Di padang mahsyar tuh adanya orang Islam. Ini tafsirnya sabda itu cara lainnya. Yang di padang mahsyar itu orang Islam. Kenapa? Yang ditimbang cara Pak itu hanya Islam. Yang nggak Islam, ya nggak mau ditimbang orang yang benar lainnya itu. Maka dalam tafsir wa'tazil ya wa'al muslimun itu adalah hai kau ke sana bisa, ya. Karena salam mengalami Rabbil wa'tazil ya wa'al muslimun, orang yang beriman kamu sama dengan orang Muhammad di padang mahsyar. Wa'tazil kamu yang bersagama sana
bersama siapa? Bersama Malik udah jubuhin rokok, nggak perlu ditimbang, nggak ada timbang lagi. Kenapa timbang? Amal supaya apapun dunia ini, kalau dia musyrik dan tidak beriman, neraka. Boleh itu sombong? Ya kalau orang sombong itu kan tergantung konteksnya. Kalau kita dalam debat agama, ya antar agama, mereka sombong, mereka ya kita juga harus sombong juga ya. Tapi secara naluriah kita nggak boleh sombong. Kita harus rendah hati yang baik ya. Baik itu rakyat iman berpuas-puas, tapi pertanyaan itu enggak yang semuanya yang lain. Terima kasih. Silahkan nikmati contohnya. Saya ingin menjawab yang online. Terima kasih. Untuk Ustadz Mandi silahkan ditutup. Saya akan ngurusi yang online dulu. Terima kasih. Kita sama-sama mencari keridhaan. Ya Pak. Barusan kita dengarkan tausiah kuliah subuh dari Bapak Haji Muhammad Umar Asidik. Kita pesankan di dalam hati dan yaitu amalkan dan kita sampaikan kepada saudara sambil menikmati yang disediakan oleh Mbah Ridwan. Mari majelis ini kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.